Nempel, Pak. Besi ya? Ya, besi. Tebel apa tipis? Tipis. Ada sekilo itu? Enggak ada, Pak. Beratnya plat ini sama beratnya plat tutup rantaimu. Berat mana gitu? Berat tutup rantai, Pak. Sih, beranggapan abot, kek. Enggak, Pak. Nih, bawahnya nesel. Kirinya pakai ukuran 520 kayak tiger. Ya, rantainya gede. Ya. Berisik. Menurut saya 520 itu berisik. Rantainya berisik. Berat. Ya. Untuk gear ukuran 41, ini 41. Yang Segede ini. Ini kalau di gear 428 segini udah ukuran 47, 48. Kan? paham. Apa itu Pro Arm? Pro Arm ya single arm punya keluarannya Honda. Seperti apa cara bongkarnya? Saya harus bongkar dulu. Saya baru tahu ini ada kayak gini. Ya. Berarti Pak Boro nggak ahli ya? Enggak. Yang ahli mereka yang sudah sering. Emang yang bikin konten harus yang ahli ya? Enggak harus, Pak. Terus apa tujuannya bikin konten? Filosofinya, ceritanya, ya, cara berpikirnya, itu yang membedakan. Saya yakin konten tentang ini pun banyak yang buat dan isinya sama semua. Ya. Yang nonton ya begitu. Cari tahu, oh, di channel yang ini bahasnya kurang lengkap. Dia pindah channel sebelahnya. Ya. Wah, ini tambah lengkap, masih kurang lengkap sebelahnya gitu. Begitu kamu nonton di Deddy Racing, kontennya orang gede banget ini. Coba kamu tonton, nanti kamu akan tahu sebenarnya maksudnya konten ini tuh kemana gitu loh. Ya, jadi ini Pro Arm tidak penting ini seperti di Google itu kamu baca aja ini buatan Itali lah apa, nggak penting bagi saya. Pokoknya ini Pro Arm single armnya kayak gini. Ya. Ya. Belajar Pro Arm. Belajar apa dari tadi nggak belajar kok. Ya. Ya, Marahin orang, Pak. marahin orang doang. Tapi sebenarnya di situ pelajaran. Iya. Satu, belum bertanya, paling tidak sudah mencari. Itu kan kata-kata yang sering dikeluarkan oleh Mas. Aja takon disit, goleti disit. Ya. Kenapa dia ke saya enggak? Nanya dulu. Kelingan. Pokoknya ibu yang pokoknya takoni mbak. Tak jepitin nih Mas. Golek disit. Apa kok takon kira golek disit? Udah, Pak, tadi, Pak. Kenapa nggak keluar? Ya, dikira nanti sok tahu gitu. Yang saya baca ya Pak, bisa kamu pakai kata-kata begitu kan? Kamu nggak pernah pakai kata-kata begitu. Iya, benar. Seperti saya Google-nya salah karena orang anak kata-kata gue. salah, berarti bodoh untuk mengungkapkan kata-kata. Kenapa? Bisa kayak gitu, Pak. Nggak belajar. Nggak belajar apa nggak mau? Nggak mau. Kenapa nggak mau? Karena ternyata kalau dulu belum kenal Pak Boro, ternyata nggak penting-penting banget. Paham? Sampai sekarang pun tidak penting. Ya. Buktinya, mau tahu? Barang selalu hilang. Di mana-mana hal yang penting tidak akan pernah lupa. Ya. Saya bongkar ini nggak ada pengalaman. Harus bongkar sekarang baru tahu, bongkar sekarang baru tahu. Tapi saya punya logikanya. Gimana cara bongkar yang benar? Dipikir logika. Dilihat Google, dilihat YouTube yang udah pernah bahas. Oh begitu. Kita bongkar begitu, gitu. Ditambahi lagi, memang dasar kita punya logika yang bagus. Seharusnya lebih baik begini loh, gitu loh. Itu yang membuat kita beda. Oke. Kelebihan Pro Arm ada di Google, kekurangan Pro Arm Ada juga. sebagian juga ada di Google.
nanti sebagian kamu nonton ini goyang. Sebenarnya ini bukan kejelekan. GL Pro juga begini, Tiger begini, sama Honda emang begini. Jelek Pak? Ya nggak jelek, kamunya aja males ganti. Ya. Iya dong. Betul. Bukannya beli barang dari pabrikan, pabrik goblok, misalnya gitu ya. Oh gininya rusak. Ini goblok siapa coba? Beat aja tuh beat, bosok. Makanya aja kayak tembelek. Iya nggak? Dia makanya kayak udah pakai MotoGP aja wis, kelas mesinnya. Ya beat harga berapa? Disalahin. Jadi dia yang udah beli harus bagus, bagus. Loh, beli beat 17 juta banding naruh PCX pun gobel maning. Tuh, suruh ini tuh belajar begitu. Dalam konten ini ya gimana cara berpikir. Kalau hanya sekedar melihat, belajar pro arm, oh inilah pro arm guys, oh jadi begini ya. Oh ini ada karetnya juga sama guys, seperti motor lain. Tapi di sini gearnya gede-gede, pakai 520. Kenapa 520? Ya, tadi saya sudah ngomong 520, Marso pun diam, tidak menjawab. Kenapa 520 Pak? Ya ngomong, takon Pak, nyong takon mesti dia ngomong. Tahu Honda? Enggak, beda. Ini ada jawabannya, pasti logika. Kalau kamu tanya, kenapa disebut pro arm? Ya orang ngerti, tanya Honda. Ya, betul. Karena Honda yang memberi nama ya Pak. Ya iya. Tapi kalau kenapa ini rantainya 520? Itu masuk logika. Itu masuk logika, kamu bisa menjelaskan. Dari pabrik dikasih rantai segede ini. Ya. Artinya apa? Peleknya dilihat super lebar. Bannya dilihat super lebar. Artinya apa? Berat bebannya di sini. Pasti pakai rantai gede. Gitu. Jadi apa yang saya omongin bukan karena saya pinter atau saya pengalaman wawasannya luas. Bukan. Itu semua digabung dengan logika, bro. Paham. Kenapa NSR waktu kemarin pernah bahas Marso mungkin udah lupa. NSR kok bautnya 6, headnya gak kayak Ninja bautnya 5. Logika main. Kalau kan Marso tanya, kenapa kok strippingnya kayak gini Pak? Tanya Honda. Apa hubungannya ini? Iya, betul. Kalau dia nanya, kenapa merah putih biru Pak? Oh, mungkin ini keluarannya HRC. Karena warnanya sama. Ya. Kenapa ada yang Repsol Pak biru oranye? Ya mungkin itu ada endorse-nya kali dari Repsol. Apa ya Pak? Kalau nggak percaya tanya Honda sana. Sekarang saya tanya, kenapa NSR pakai underbone nggak pakai bar step Pepis R? Kamu harusnya tahu logikanya itu. Mati gue. Gak kok. Oh ya karena itu Pak. Mesinnya itu di titik. Mesinnya di dalam. Kata siapa? Tiger enggak? Ya desainnya Honda kayak gitu. Nah. Tuh, ngesuk ngatur nyong. Desainnya Honda Ngatur nyong maning ngesuk. Kok takon di sini gini aku udah jawab tulisin. Kenapa Ninja nggak pakai bar step, pakainya underbone? Sejak aku ndeleng motor Harley ana sing underbonean goblok. Karena tangkinya di depan ya Pak. Karena memang motor sport. Bentuknya itu benar-benar bentuk aerodinamis untuk lari. Lihat, coakan tangkinya begitu, berarti itu tempat paha di situ. Kalau kamu pusatnya di depan, dan pahamu sundul. Ini ya Pak ya. Sengri ini kok bisa dimarahi kowe. Sini. Paham? Sini bang, dekat bang. Karena posisi cakramnya ada di kiri semua.
Ya. Di tengahnya itu ada bos besar itu, tonton itu. Di depan baut. Nah, itu. Artinya di situ pasti ada bearing di situ. Dan bearing yang dipakai pasti tidak sama dengan yang dipakai di arm biasa. Bearing tromol. Tromolnya mana sih? Tanya Marso. Marso kan punya gue senengnya. Cal. Ada tromolnya. Tromolnya deh. Paham? Paham. Oh iya ya Pak. Berarti kayak mobil ya Pak. Pelek dan tromol terpisah ya Pak. Ya Mbak. Ya. Terpisah Mbak ya. Terpisah ini. Terpisah Pak. Tromol itu buat ngerem, buat dudukan cakram. Kalau yang pakai kampas ya buat ngerem. Ya. Ini terpisah, pelek-pelek tok. Artinya kayak pelek depan. Iya betul. Kenapa seperti ini? Karena ini motor sport. Pakai cakram belakang. Kenapa cakram belakang? Lebih pakem Pak. Bukan itu bro. Pada saat lari kencang dibutuhkan pengereman. Ya. Yang dahsyat. Namanya ngerem bergesek panas. Paham? Kalau kamu kenceng banget mengandalkan rem tromol dibecek segelem-gelem, gue kayak roda sepur, untuk gini nek. Ya. Tapi roda sepur kan bukan aluminium, tidak meleleh, bro. Kamu mau lari-lari kenceng, direm benyek burine, tromolnya meleleh. Makanya dipisah, pakai cakram. Biar apa? Laju aliran rambatan panasnya itu tidak langsung ke aluminiumnya. Andai kata langsung juga melalui baut. Ya. Apalagi yang ini. Seribu pertanyaan bisa didapat dari sini sebenarnya. Ya, NSR, SP. Terus kalau kamu model kayak ngumumanmu sing peleknya ditipis-tipisin, tromolnya nganggo apa? Peleknya nganggo apa? Pelek jari terus kan jaluk Taufik kan nyetel men rujine bengkong iki apa? Logika. Ya udah bisa Pak. Iya, karena pelek itu bukan untuk lari. Tulang mono arem, keunggulannya baja sendiri, kerugiannya baja sendiri. Yang unik di sini, Pro Arm tidak menggunakan unit track. Di syuting, po, Marso kan ahli jelasnya tentang unit track. Apa itu Mas unit track? Biasanya kepriwe sih unit track. Unit track itu kalau di motor lain itu ada shock, terus ini ada tambahannya. Namanya link. Iya, link. Ini langsung ke armnya ini. Langsung. Paham apa bedanya? Shockbreaker yang menggunakan di arm, yang menggunakan unit track dengan yang langsung nempel di arm seperti ini, pasti shockbreakernya lebih keras. Itu kenapa shock ninja bisa ditekan, karena dia pakai unit track. Kalau pasang unit track dia keras, tapi kalau enggak langsung pes ambles kayak RCR. Kalau ini shocknya pasti lebih keras, dudukannya di atas begitu. Jadi kelasnya ninja yang pakai unit track, ninja R, yang enggak unit track, ninja RR, parnya pasti beda. Kedua, kalipernya, kaliper belakangnya pasti unik, kebalik. Bentuknya mirip dengan yang depan, tapi kebalik. Iya Pak. Paham? Berarti ampas remnya pun berbeda.
Depan pakai Supra, belakang pakai Thunder. Oh Thunder om, karena hanya Thunder roda depan yang cakramnya di kiri. Itu logika. Setelah bentuknya mirip Supra, tapi kebalik Thunder, gitu loh. Bisa kok dalam ngari ngono-ngono. Ora iso, Bang. Karuan harus ngerti jawabannya takal. Sedurung ngerti jawabannya, lah bebelah, gue pengen nunggu wong. Kena terus pokoknya kok iso pemain ngagal. Wah, cangkling. Ya? Apa yang kamu tanyakan bagaimana cara nyetel rantainya? Ya. Saya sendiri nggak tahu. Tapi ini bisa disetel. Nanti ada caranya. Karena setelah ini akan ada konten. Apa ya judulnya setelah ini ya? Cara bongkar dan mengganti gear, laser, kampas rem, dan piringan cakram. Oke, nanti kita akan coba belajar di situ. Saya jujur belum pernah. Ya. Ingat kata-kata saya, jangan anggap kita pintar. Kita tidak tahu. Lebih pintar yang sudah biasa. Ya. Kita non pengalaman, non experience. Ya. But we are not non skill. Oke, dilanjut berikutnya nanti kita akan bongkar gearnya, kita akan bongkar cakramnya, kita akan bongkar dalemannya, termasuk lahar-laharnya nanti kita akan tahu. Walaupun di Google ada nomor laharnya berapa, tapi mau lah, saya cari tahu sendiri. Karena apa? Ada yang nggak dikasih tahu kok, ditutupi, kurang ajar banget. Jadinya saya harus bongkar. Kenapa saya bongkar? Karena nanti di konten terakhir saya akan ganti gear belakang itu menjadi gearnya Ninja. Dimana gear itu susah carinya dan mahal harganya. Serta ukuran-ukuran yang saya mau mungkin susah. Andai kata ada yang mahal. Jadi gimana caranya saya bisa aplikasikan gear yang mudah didapat dengan harga yang lebih murah, tetapi tidak melupakan kualitas dari Honda. Oke, sekian dulu. Kita lanjut konten berikutnya. Terima kasih sudah nonton. Belajar Pro Arm. Asik. Asik, Mas. Penyek. Jadi asik mau lah. Terus katanya, Bang. Oke. Terima kasih guys. Selamat malam. Terima kasih guys. Selamat malam.